Halo. Pertanyaan saya itu bedanya kognitif sama afektif apa? Mana? Ini kalau belajar perilaku konsumen pasti ketemu terus yang namanya kognitif, afektif, behavior. Nggak boleh lupa, kognitif itu apa, afektif itu apa. Oke, nggak ada yang jawab. Jadi kok kognitif itu lebih dari pikiran kita, kayak kepercayaan kita terhadap sesuatu atau kita eh dari pikiran, pokoknya kognitif itu kognisi dulu. Tapi kalau afektif itu dari perasaan, itu bedanya. Jadi kalau kognitif itu lebih ke pemikiran, kalau afektif itu lebih ke perasaan. Jadi itu nanti pasti ada di modul-modul berikutnya, nanti pasti nemuin, jadi jangan lupa ya. Nah ini kalau klasifikasi komprehensif ini jadi 16. Itu ini silakan dibaca sendiri. Paling enggak mbak-mbak tahu, mbak-mbak sama mas tahu kalau klasifikasi motivasi yang pola konvensif itu dari siapa baca dari Maguire, terus komponennya apa, bisa dibagi kognitif, afektif, aktif sama pasif, internal eksternal, preservation sama growth, yaitu aja pemeliharaan sama pertumbuhan. Pokoknya intinya itu aja, soalnya ini dalamnya kan banyak, bisa dibaca aja. Oke. Dengan yang aktif gimana, yang pasif gimana, kayak motivasi dari dalam atau dari luar, eksternal, gitu. Jadi kalau pola komprehensif itu dari Maguire. Nah sekarang hierarki motivasi, ini hierarki Maslow, hierarki of needs ini harus tahu ya. Nah yang pertama ini adalah kebutuhan fisiologis, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini teori hierarki Maslow ini terkenal banget kalau kita bicara motivasi atau kebutuhan itu pasti ini. Jadi ini tolong dirangkum ya, kan sudah ada ini. Jadi yang pertama kebutuhan fisiologis itu kebutuhan dasar manusia ya tadi, kayak makan, minum, terus rumah, pakaian, gitu. Itu kebutuhan fisiologis, itu berarti kebutuhan dasar. Sedangkan yang kedua kebutuhan rasa aman, itu kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar, itu adanya perlindungan bagi fisik manusia. Jadi kayak misalnya perlindungan dari orang jahat atau bencana alam atau apa, pokoknya intinya kita merasa nyaman dan aman, itu yang kebutuhan kedua. Terus habis itu yang ketiga itu kebutuhan sosial atau social needs, itu ini kayak membutuhkan rasa kasih sayang dari orang lain, terus dimiliki setelah diterima serta diterima oleh orang-orang di lingkungannya, jadi kayak berhubungan dengan orang-orang sekitar, itu kebutuhan sosial. Jadi kan manusia kan dasarnya makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri toh. Ini termasuk salah satu kebutuhan, jadi
berinteraksi sama orang lain. Terus yang keempat itu ada kebutuhan ego. Itu kebutuhan untuk berprestasi sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Nah tadi jadi kayak misalnya mbak berarti pengen kuliah di UT, itu masuk ke kebutuhan ego. Jadi kebutuhan untuk berprestasi, mencapai, kan ingin pekerjaan yang lebih baik toh, itu masuk ke kebutuhan ego. Terus habis itu kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu keinginan dari individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi gimana bisa kita mengekspresikan diri sendiri, maksudnya jadi kan gimana cara kita ini menyampaikan ide, gagasan, sama sistem nilai yang kita punya. Jadi kayak kita misalnya punya ide kayak gini, gimana caranya kita bisa menyampaikan ke orang lain dan mungkin mempengaruhi orang lain untuk bisa mengikuti ide kita atau kita kayak gitu. Jadi aktualisasi diri itu yang paling tinggi. Biasanya tuh bentuknya tuh piramida gitu. Jadi yang kebutuhan fisiologis yang paling bawah, aktualisasi diri itu yang paling pucuk di kerucutnya itu. Itu hierarki Maslow ya. Yang mau ditanyakan untuk itu? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Ini ada yang kedua, teori motivasi McClelland atau teori of learned needs. Jadi kebutuhan untuk sukses, afiliasi, sama kekuasaan. Jadi kebutuhan sukses itu untuk mencapai prestasi, reputasi, sama karir yang baik. Nah, ini kebutuhan untuk sukses dari McClelland ini sama kayak kebutuhan apa kalau di Maslow? Kalau di Maslow tadi sama kayak kebutuhan apa? Kebutuhan untuk suksesnya McClelland ini kalau di Maslow sama kayak kebutuhan apa? Ya, sama kayak kebutuhan ego kan, untuk mencapai prestasi atau sukses. Nah, terus yang kedua itu kebutuhan untuk afiliasi. Ini untuk membina hubungan dengan sesamanya, mencari teman, terus ingin dimiliki oleh orang-orang di lingkungannya. Nah, kebutuhan untuk afiliasi ini sama kayak kebutuhan apa kok di Maslow? Kebutuhan sosial. Bukan sosialisasi ya Mbak, tapi sosial. Sosialisasi sama sosial itu beda. Kenapa kok Higgs? Sudah selesai tas sibuknya Mbak. Terus yang terakhir dari McClelland ini kebutuhan untuk kekuasaan. Jadi untuk bisa mengontrol lingkungannya termasuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau yang kekuasaan ini hampir sama kayak aktualisasi diri sih. Cuman kan kalau aktualisasi diri ini masih awalnya dari untuk kalau aktualisasi diri kan lebih gimana menyampaikan ide dan gagasan. Tapi kalau yang untuk kekuasaan ini sudah dia gimana caranya menguasai orang lain. Jadi kan biasanya kalau gimana bisa menguasai orang lain atau mempunyai kekuasaan itu kan dengan mempengaruhi orang lain akan ide-ide kita ya toh. Tapi kalau jadi ini istilahnya tahap lanjut dari kebutuhan aktualisasi diri. Kalau aktualisasi diri tadi cuman sekedar menyampaikan pendapat, kalau memang bisa mempengaruhi orang lain ya oke, bagus. Tapi tidak sampai yang pengen menguasai. Tapi kalau yang kebutuhan untuk kekuasaan ini mereka ada keinginan